Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sofiana dari Prodi PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan penyusunan modul ajar berdasarkan file modul ajar yang saya buat. Yang pertama, mengenai identitas modul ajar. Bagian ini berisi informasi dasar mengenai modul ajar yang saya susun. Identitas ini membantu memastikan bahwa modul sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kurikulum yang berlaku. Elemen yang harus dicantumkan meliputi nama sekolah untuk menunjukkan lembaga pendidikan tempat modul ini diterapkan. Yang kedua, mata pelajaran. Menyebutkan mata pelajaran yang diajarkan, misalnya pendidikan agama Islam. Yang ketiga, tahun pelajaran. Tahun akademik saat modul ini digunakan. Yang keempat, penyusun modul, yakni nama saya Anita Sofiana atau tim yang menyusun modul. Fase atau kelas yang dituju, kelas yang menjadi sasaran pembelajaran. Misalnya yang ada di modul saya yakni fase D untuk kelas 9 dan 10. Alokasi waktu, durasi waktu yang digunakan untuk menyampaikan materi, misalnya 40 menit per pertemuan. Yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal mengacu pada kemampuan dasar yang seharusnya telah dimiliki peserta didik sebelum mereka mulai belajar menggunakan modul ini. Misalnya, dalam modul saya, peserta didik diharapkan sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya sholat sebagai ibadah wajib, makna sholat dalam kehidupan sehari-hari, dan pengetahuan awal ini berfungsi sebagai landasan bagi pembelajaran yang akan dilakukan dalam modul. Yang ketiga, yakni profil pelajar Pancasila. Bagian ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Tujuannya adalah agar pembelajaran tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam modul saya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan elemennya akhlak kepada Allah, sesama, dan alam semesta. Subelemennya melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam dan menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengacu pada dimensi ini, pembelajaran tidak hanya fokus pada pemahaman materi, tetapi juga penerapan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sarana dan prasarana. Untuk mendukung pembelajaran yang efektif, guru perlu menyiapkan berbagai sarana dan prasarana. Sarana, alat dan bahan, yakni alat tulis, LCD proyektor, dan prasarananya adalah sumber belajar, yakni buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau modul pembelajaran, situs internet resmi seperti Kemendikbud. Keberadaan sarana ini memastikan bahwa pembelajaran berjalan lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Yang kelima, yakni target peserta didik. Target merupakan sasaran yang ingin dicapai dari pembelajaran. Nah, dalam modul saya ini targetnya adalah memahami makna dan hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai sholat seperti kedisiplinan, kekhusyuan, dan keikhlasan. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap khusyuk dan ikhlas dalam pelaksanaan ibadah sholat. Dan terakhir, dengan target yang jelas, pembelajaran menjadi lebih terarah dan dapat dievaluasi dengan baik. Yang keenam, model pembelajaran. Menjelaskan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, dalam modul saya ini, pendekatan yang saya gunakan adalah mode tatap muka, yakni pembelajaran dilakukan secara langsung di kelas. Yang kedua adalah pendekatan saintifik, melibatkan observasi, eksperimen, dan refleksi. Yang ketiga, model discovery learning. Siswa menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan diskusi. Dan selanjutnya, metode ceramah dan demonstrasi. Guru menjelaskan konsep, kemudian menunjukkan cara melaksanakan ibadah sholat dengan benar. Pemilihan model ini bertujuan agar siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengalami dan memahami konsep secara langsung. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Dalam modul saya, tujuan pembelajarannya mencakup
Peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dalam ibadah sholat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan makna sholat sebagai ibadah wajib dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan ini berfokus pada aspek kognitif, pemahaman konsep, dan afektif, yakni penerapan nilai-nilai Islam. Yang kedelapan, yakni pemahaman bermakna. Bagian ini menjelaskan esensi dari materi yang dipelajari agar siswa memahami pentingnya materi dalam kehidupan mereka. Dalam modul saya, pemahaman bermakna yang ingin disampaikan adalah sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana pembentukan karakter disiplin, sabar, dan ikhlas dalam kehidupan. Dengan pemahaman ini, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, yakni pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini berfungsi untuk merangsang pemikiran kritis siswa. Nah, dalam modul saya ini pertanyaan yang saya ajukan yakni mengapa sholat disebut sebagai tiang agama? Lalu, bagaimana cara meningkatkan kekhusyuan dalam sholat? Dan bagaimana sholat dapat membentuk karakter seseorang? Itu adalah pertanyaan pemantik. Dan yang selanjutnya yakni kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap utama, yakni yang pertama pendahuluan. Guru membuka dengan salam dan doa. Guru memberikan persepsi tentang pentingnya sholat. Dan yang kedua yakni kegiatan inti. Peserta didik membaca modul tentang tata cara sholat dan diskusi kelompok mengenai hikmah sholat atau simulasi praktik sholat wajib. Dan yang terakhir yakni penutup. Guru memberikan refleksi singkat tentang pelajaran dan guru memberikan tugas rumah berupa esai tentang pengalaman melaksanakan sholat. Atau juga guru menutup pembelajaran dengan doa. Dan yang ke-11 yakni asesmen atau penilaian. Teknik penilaian dalam modul saya ini terdiri dari yang pertama formatif, penilaian selama proses belajar. Seperti observasi diskusi kelompok berdasarkan tanggung jawab dan kontribusi. Dan yang kedua adalah sumatif, penilaian akhir. Seperti tes tulis dalam bentuk soal, pilihan ganda, dan uraian. Yang ke-12 adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan ialah seperti peserta didik yang unggul diberi tugas tambahan untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat. Lalu yang remedial yakni bimbingan ulang bagi siswa yang belum memahami gerakan dan bacaan sholat dengan baik. Yang ke-13 yakni refleksi peserta didik dan guru. Peserta didik seperti menulis refleksi tentang pentingnya sholat dan guru mengevaluasi pembelajaran untuk perbaikan ke depan. Dan yang terakhir yakni lampiran. Bagian ini berisi bahan tambahan seperti lembar kerja peserta didik, instrumen penilaian, bahan bacaan tambahan, dan glosarium istilah. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah dalam modul ajar tersebut, modul ajar dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta didik dalam suatu mata pengajaran. Terima kasih. Cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.